Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua sehat ya. Tetap bahagia dan sehat selalu. Anak-anak, sekarang kita kembali belajar tematik. Sudah siap semua bukunya? Kalau sudah siap, silahkan kalian buka pembelajaran 4, halaman 88. Yuk, sudah dibuka ya. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian, ada di bidang perikanan, jasa. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut ada juga kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Nah, sekarang kita akan membahas yang bidang pariwisata. Wah, bicara tentang pariwisata pasti hubungannya dengan rekreasi. Senang semua ya kalau rekreasi. Sering kan ya kita rekreasi baik dengan teman-teman sekolah ataupun dengan keluarga. Nah, jika kalian rekreasi, apa saja kira-kira pekerjaan yang bisa kita lihat di bidang pariwisata tersebut ketika kita rekreasi? Kalau kita rekreasi ke pantai misalkan, wah di sana kita bisa melihat ada orang yang jualan cindera mata atau oleh-oleh. Ada juga di sekitar pantai tersebut ada penginapan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang pariwisata. Nah, kita lihat halaman 89, di situ ada contohnya anak-anak. Usaha-usaha di bidang pariwisata ada penyewaan tempat penginapan, ada jasa transportasi wisata seperti ketika kita outbound. Nah, kan disewakan bis ya. Nah, itu adalah bis pariwisata. Itu termasuk jasa transportasi wisata. Ada juga penjualan cindera mata. Ketika anak-anak habis outbound, biasanya kita juga ada kesempatan untuk membeli oleh-oleh buat keluarga. Nah, biasanya di tempat pariwisata disediakan tempat untuk pembelian oleh-oleh atau cindera mata. Ada juga kalau kalian lagi outbound, lapar ya, haus, di situ pasti disediakan semacam kantin ya atau pujasera. Di situ ada kegiatan penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh usaha di bidang pariwisata. Sebenarnya nggak hanya 4 yang ada di gambar situ anak-anak, ada lagi yang lainnya. Misalkan pemandu wisata. Kalau kalian ke biasanya tempat-tempat yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara, itu ada pemandu wisatanya. Karena kan orang mancanegara belum begitu tahu tentang lokasi tersebut, akhirnya harus dipandu oleh seorang pemandu wisata. Ada juga kalau kalian ke pantai ya, juga ada penyewaan ini dokar. Nah, itu juga termasuk jasa transportasi wisata ya. Kalian bisa keliling pantai mengendarai dokar ya. Atau ada ATV, ada penyewaan-penyewaan yang sekiranya bisa membuat warga terhibur jika berkunjung ke sana. Nah, itu tadi adalah usaha-usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya ada di halaman 90 tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di situ ada cerita tentang kehidupan warga desa Sukosari yang sedang pemilihan ketua RW. Nah, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga ketika ada pemilihan tersebut? Nah, haknya itu mereka berhak untuk dipilih dan memilih. Ya, ada yang berhak dipilih ataupun memilih dalam pemilihan tersebut. Kewajibannya, mereka harus berpartisipasi dalam proses persiapannya. Tanggung jawabnya menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, itu tadi anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ketika ada pemilihan. Jadi kita berhak untuk dipilih ya, asal memenuhi syarat. Umurnya juga harus diperhatikan ya. Kalau kalian masih anak-anak, nggak usah ikut pemilihan. Nah, ini karena berhubungan dengan pemilihan yang ada di bacaan, jadi warga yang sudah memenuhi syarat berhak untuk dipilih dan memilih. Berhak untuk dipilih sebagai ketua RW dan berhak untuk memilih calon-calon ketua RW-nya tadi. Tanggung jawabnya, kewajibannya apa? Nah, sebelum pemilihan kan biasanya
kita harus mempersiapkan semuanya, mempersiapkan kotak suara, mempersiapkan tenda, kursi supaya warga nyaman ketika mau melakukan pemilihan. Nah, kita harus gotong royong sebagai warga, kewajiban kita gotong royong, berpartisipasi dalam proses persiapannya tadi. Gotong royong ketika menyiapkan tenda, kursi, bilik suara atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tadi. Tanggung jawabnya apa? Kita harus menerima apapun hasilnya, siapapun yang terpilih harus menerima dan melaksanakan hasil pemilihan tersebut. Tadi contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab ketika ada pemilihan suara. Nanti anak-anak bisa mengerjakan halaman 90 karena kalian sebagai siswa. Coba kalian tentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai siswa. Selanjutnya anak-anak di pembelajaran 5 ada proses pernapasan pada manusia ketika kita menghirup dan menghembuskan udara. Ketika kita menghirup apa saja yang terjadi ciri-cirinya? Nah, di situ dilihat di halaman 91. Ketika kita menghirup, coba anak-anak semuanya coba menghirup udara. Nah, ketika kita menghirup udaranya masuk melalui hidung, ya. Ketika di hidung sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, di hidung akan disaring oleh lendir dan rambut hidung udara yang masuk. Nah, ketika kita bernafas, coba deh bernafas dulu. Kita menghirup udara, paru-parunya mengembang, rongga dadanya membesar, sehingga gas oksigennya diserap oleh alveolus. Ingat, apa itu alveolus? Tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana ketika kita menghembuskan udara? Coba kita hembuskan. Nah, paru-parunya mengempis anak-anak. Paru-parunya mengempis. Ketika menghirup tadi paru-parunya ngembang, tapi ketika menghembuskan paru-parunya mengempis. Lebih rileks. Dan rongga dadanya kembali ke ukuran semula. Kalau tadi waktu menghirup mengembang, ketika menghembuskan sudah kembali ke ukuran semula. Udaranya keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan, yang kita keluarkan itu mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Iya, ada uap airnya. Coba aja kalau kalian di depan kaca, lalu kalian gitu. Nah, kita keluarkan udara. Kacanya lah berembun. Nah, karena udara yang kita hembuskan itu mengandung uap air, ya. Jadi udara yang kita hembuskan mengeluarkan udara yang kita keluarkan itu mengandung gas karbon dioksida dan uap air, ya. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang tangga nada diatonis minor. Ada di halaman 93. Pertemuan lalu kita sudah membahas diatonis mayor, bahwa diatonis mayor itu lagunya bersemangat ciri-cirinya. Terus diawali dan diakhiri tangga nada do. Nah, kalau minor kebalikannya. Ya, jangan sampai salah. Kemarin hasil kerjaan kalian sudah berikan nilai, coba dicek lagi, masih ada beberapa yang kurang tepat. Untuk diatonis mayor ada yang memilih lagu yang temponya lambat. Nah, kalau tempo lambat akan kita bahas sekarang ini anak-anak. Yang lagu-lagu yang sedih-sedih itu akan kita bahas hari ini. Itu termasuk tangga nadanya diatonis minor. Nah, di sini coba perhatikan di tangga nada diatonis minor itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada di tangga nada minor asli, ciri-cirinya tangga nada minornya belum mendapat nada sisipan. Jadi utuh ya nadanya. Kalau tangga nada minor harmonis itu nada ketujuhnya dinaikkan setengah dan memberi tanda kres seperti ini. Nah, nada yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ada tanda kresnya ini. Kalau tangga nada minor melodis, tanda kresnya itu ada di nada ke-6 dan ke-7. Ini contohnya, ya. Itu adalah jenis-jenis tangga nada diatonis minor. Lagunya itu yang sedih-sedih. Nanti coba kalian ganti memilih mana lagu yang termasuk diatonis minor. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ada di halaman 94, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa akibatnya kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab? Contoh, kalian ada tugas dari bu guru ini mengerjakan tematik.
Nah, tapi kalian nggak mau mengerjakan, padahal kewajiban kalian adalah melaksanakan tugas yang diberikan sama Bapak Ibu Guru. Hak kamu apa? Hak kamu ini mendapatkan ilmu. Bu Ika menerangkan ini. Nah, kalian mendapatkan ilmu dari Bu Guru. Itu hak kamu ya. Selanjutnya kewajiban kalian ya mengerjakan tugas apa yang telah diberikan sama Bapak Ibu Guru. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya ini. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan tadi. Nah, apa akibatnya jika kalian tidak mau bertanggung jawab, nggak mau mengerjakan tugas-tugasnya? Ya jelas kalian akan ketinggalan pelajaran. Kalian tidak akan mengetahui ilmu yang ada di tematik ini. Nah, sekarang contoh tanggung jawab yang ada di masyarakat. Kalau di halaman 94 ini ada ceritanya Pak Johan ya. Rumah Pak Johan nggak punya tempat pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampahnya diletakkan begitu saja. Wah, di depan pagar. Wah, apa akibatnya dari perbuatan Pak Johan ini? Nah, terlihat sekali bahwa Pak Johan memiliki perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memperhatikan dampak tindakannya bagi masyarakat sekitar. Pastinya tetangganya pada bau sampahnya Pak Johan tadi ya, karena diletakkan begitu saja di depan pagar, harusnya mempunyai tempat sampah sendiri. Nah, itu contoh dari perbuatan warga yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, demikian materi yang bisa Bu Ika sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang Bu Ika sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.